Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita selama 1 semester ini dengan lancar, walaupun secara virtual seperti sekarang ini. Salawat beriringkan salam, bertangkaikan iman, berdaunkan Islam. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi dengan NIM 0307202044 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Karangan Ilmiah. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida, MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian karangan ilmiah. Menurut Eko Susilo, karangan ilmiah merupakan artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. B. Ciri-ciri karangan ilmiah. Dalam karya ilmiah, ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utama, yaitu struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Selain ciri-ciri di atas, karangan ilmiah juga mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 1. Kejelasan. 2. Kelogisan. 3. Kelugasan. 4. Keobjektifan. 5. Kesaksamaan. 6. Kesistematisan. Dan yang ketujuh, ketuntasan. C. Perbedaan antara karangan ilmiah dengan non-ilmiah. Karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah merupakan dua di antara jenis-jenis karangan yang ada. Dua jenis karangan tersebut mempunyai ciri khas masing-masing yang membuat keduanya berbeda. Di antaranya yaitu
1. Karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Sementara itu, karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi sang penulis. 2. Karangan tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca. Sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif dan juga bersifat dapat merangsang imajinasi pembaca. Ketiga, karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Yang keempat, karangan ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan kedua unsur tersebut. Yang kelima, gaya bahasa karangan ilmiah cenderung formal atau baku dan lugas, sedangkan karangan non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Yang keenam, dari segi penulisannya, karangan ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. D. Jenis-jenis karangan yang termasuk karangan ilmiah yaitu makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. E. Proses penyusunan karangan ilmiah. Secara umum, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan ilmiah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Persiapan, 2. Pengumpulan data, 3. Pengorganisasian dan pengonsepan, 4. Pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan 5. Penyajian. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah karangan ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar, di mana dalam penulisan karangan ilmiah ini ditemukan ciri khas yaitu bersifat objektif, sistematis, logis, tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Adapun beberapa jenis karangan yang termasuk karangan ilmiah yaitu makalah, skripsi, kertas kerja, disertasi, dan tesis. Proses penyusunan karangan ilmiah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan penyajian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai karangan ilmiah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.